Saking banyaknya nikmat yang diberikan oleh Allah, sampai-sampai malaikat yang pandai menghitung bintang di langit, pandai menghitung pasir di lautan, pandai menghitung dedaunan yang berguguran, tetapi tidak dapat menghitung nikmat yang diberikan kepada kita semua. Salam beriringan solawat semoga tetap tercurahkan kepada sang baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah Nabi, sang revolusioner zaman, sekaligus uswah terbaik. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkanlah saya menyampaikan sebuah ceramah dengan judul Berbakti kepada kedua orang tua. Orang tua adalah anugerah luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah pintu surga dan berbakti kepadanya adalah salah satu ibadah yang sangat dicintai oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Luqman ayat 14. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun wala tudikhuma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa wattabi sabila man anaba ilayya thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Yang artinya, dan kami perintahkan kepadamu agar berbakti kepada kedua orang tuamu. Ibumu mengandungmu dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyepihmu selama 2 tahun. Maka bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, dan akulah tempatmu kembali. Ayat ini menegaskan bahwa berbakti kepada kedua orang tua adalah kewajiban setelah mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ibu dan ayah memiliki peran yang sangat besar dalam kehidupan kita. Mulai dari kita kecil hingga dewasa, mereka memberi kasih sayang tanpa pamrih. Ibu mengandung kita dengan penuh perjuangan, melahirkan kita dengan taruhan nyawa, dan merawat kita dengan penuh kasih sayang. Ayah bekerja keras agar kita bisa mendapatkan pendidikan, perlindungan, dan perhatian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya ridho Allah ada pada ridho orang tua, dan kemurkaan Allah ada pada kemurkaan orang tua. Oleh karena itu, berbakti kepada kedua orang tua bukan hanya bentuk penghormatan, tetapi juga jalan menuju ridho Allah Subhanahu wa taala. 1. Menghormati mereka dengan perbuatan dan perkataan. Janganlah kamu berkata kasar atau membentak mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Isra ayat 23, yang artinya, dan janganlah kamu berkata perkataan atau membentak mereka, tetapi berkatalah perkataan yang baik. 2. Mentaati mereka selama perintah mereka di luar larangan Allah Subhanahu wa taala. 3. Mendoakan mereka, baik ketika masih hidup maupun ketika telah meninggal dunia.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, jika anak Adam telah meninggal dunia, maka terputuslah seluruh amalannya kecuali yang 3 ini: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan orang tuanya. 4. Membantu mereka dengan tenaga dan harta, terutama ketika mereka sudah lansia atau membutuhkan pertolongan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun sayangnya, banyak anak muda yang lupa dengan kewajiban ini. Mereka sibuk dengan dunia hingga lupa dengan orang tuanya. Bahkan ada yang berkata kasar dan membentak mereka. Apakah mereka tidak tahu bahwa durhaka kepada kedua orang tua adalah salah satu dosa besar yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala? Oleh karena itu, marilah kita berintrospeksi diri. Apakah kita sudah berbakti kepada kedua orang tua? Jika belum, marilah kita mulai sekarang untuk lebih perhatian kepada mereka. Berikanlah cinta dan doa terbaik kepada mereka selama hidup. Jika telah meninggal dunia, kirimkanlah doa agar dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Semoga kita diberikan kekuatan untuk berbakti kepada kedua orang tua. Ridho Allah ada pada ridho orang tua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.